Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu diawali dengan basmalah, maka Allah akan menjadi pelindung. Dan ketika kita berjumpa, bertemu, mengucapkan salam, maka demi Allah ada sifat saling mendoakan untuk sebuah keselamatan, rahmat dan berkah yang datang dari Allah. Pemirsa, terkadang diri ini bertanya, dan mungkin sebagian besar orang juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sebetulnya dari siapa sih segala cobaan yang datang mendera setiap diri manusia? Kalau Al-Fakir ini boleh menitipkan jawaban, sudah pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang datang dari Allah. Apakah kamu merasa diri kamu beriman kalau kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaannya. Ketika ujian datang, tinggal bagaimana kita menikmati ujian itu, maka akan datang sifat syukur. Tapi kalau tidak, kufur, kita akan merendahkan diri kita, bahkan menjadi hewan. Ayo, kita saksikan kebiadaban kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngepet kita yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Iya, cepat baca mantranya. Kalian lihat semua, dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang tidak berdaya? Ini babi, Pak Kiai. Babi ya, betul. Tenang, tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kalian lihat. Saya akan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ambil kapas untuk tutup mata, lubang hidung dan lubang telinga, dan segera kafani. Pak Kiai, sebaiknya sketsel yang sebelah sana dipindahkan ke sini untuk pembatas. Ya, begitu juga lebih baik. Kalian bertiga, cepat bawa sketsel itu ke sini. Ayo. Baik, Kiai. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya menunggu di luar saja. Baik, Kiai. Katanya korban tabrak lari, Mbak Yu. Kalau menurut pengalaman yang begitu itu, sepertinya korban dikeroyok oleh banyak orang. Dikeroyok banyak orang di mana?
Ayo, cepat pasang. Iya, iya. Bu, tabahlah. Ya, nak ya. Suara Pak Parman. Pak Kiai, Pak Parman. Ada lenguhan babi dari mulut Pak Parman, Pak Kiai. Apa katamu? Ada lenguhan babi? Benar, Pak Kiai. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Kiai? Apa yang terjadi dengan suami saya? Kalau Pak Parman itu hebat. Iya benar, Mbak. Iya, Mbak. Ih, serem banget, Mbak. Suara apa tuh? Babi. Pak Kiai, bagaimana ini Pak Kiai? Tenang, Bu. Pak Parman itu manusia dan harus dikuburkan sebagai manusia. Bu, itu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah saudara saya ini menjadi seperti semula. Allahu Akbar. Rabbil alamin. Bu, jasadnya harus segera dikafani dan dibawa ke masjid itu disolatkan. Bagaimana? Iya Pak Kiai, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak sudah mau disolatkan, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi, Ibu nggak ikut ke masjid? Enggak. Kalau kalian mau ikut, kalian pergi aja ya. Tinggalin Ibu mau sendirian. Iya, Bu. Ya Allah. Ini pasti karena kami salah langkah. Kami telah meninggalkanmu, ya Allah. Karena kami tidak kuat menjalani cobaan kemiskinan yang Kau berikan, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Bu, Ibu, Bu, Ibu kemana ya? Ibu, Bu, Ibu. Seperti suara Ijah. Kemarin sudah kesini, kenapa sekarang kesini lagi ya? Bu, Tarja, tunggu. Ibu, tunggu. Ijah, ada apa lagi kamu? Kamu kesini pasti karena tahu bapakmu tidak ada di rumah. Ijah, Bu, Bu,
Sebentar, sini. Mau apa lagi kamu kesini? 3 hari yang lalu kamu kesini bilang bahwa anakmu yang paling kecil sakit. 2 hari yang lalu kamu masih kesini bilang bahwa kamu tidak bisa masak. Lalu sekarang mau apa? Kamu tidak punya beras. Karena suamimu nggak ngasih uang belanja sama kamu kan? Iya kan? Pak, sudah toh Pak. Sama anak sendiri mbok jangan begitu. Oh, bener Bu. Apa Pak? Ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu itu. Bahwa apa yang Bapak katakan dari dulu itu benar. Dari dulu Bapak ini tidak suka kalau Ija anakmu itu kawin sama si Parman. Si Parman itu kan pemalas, Bu. Tidak punya keahlian apa-apa. Bagaimana kamu dan anak-anakmu bisa makan kalau suamimu tidak kerja? Pak, Bapak ini ngomongnya jangan keras-keras. Malu Pak sama tetangga. Lah, Jah, kamu masuk Jah. Enggak, Bu. Ija nggak jadi. Ija pergi aja. Jah, mau kemana kamu? Pak, bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai si Ija ada apa-apa? Dia datang ke sini kan pasti ada keperluannya, Pak. Dia pasti kepepet sesuatu. Kasihan dia. Jah. oh, Apa toh, Pak? Bapak ini. sudah, biarkan saja. Bapakmu memang tidak pernah bisa baik kepadaku. Bisanya cuma mencela dan tidak percaya. Bapakmu tidak pernah tahu, Jah, kalau aku sudah mencari kerjaan kemana-mana. Tapi kamu kan tahu sendiri, Jah. Setiap aku melamar pekerjaan, jawaban yang aku dapat selalu saja tidak ada lowongannya, Jah. Cari kerja zaman sekarang itu susah aja. Harus ada pengalaman dan koneksi. Ijazah SMP ku hanya dipandang sebelah mata. Kamu kan tahu, aku sudah melakukan apa saja aja. Narik becak sudah aku lakoni. Kuli pasar dan nyangkul juga sudah aku kerjakan. Tapi semua itu hanya sementara aja. Aku hanya menjadi pekerja cadangan. Apa artinya semua ini kalau pada akhirnya semua menjadi serba tidak tetap? Maafkan aku, Jah. Maafkan aku telah membuatmu menjadi susah, jadi menderita, dan dijauhi oleh orang tua kamu. Bagaimana dengan anak-anak, Jah? Iya, mereka belum makan, Mas. Kalau kita bisa menahan lapar, Jah. Tapi mereka... Kita coba ngutang beras ke warung ya, Mas. Jangan, Jah. Hutang kita sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin? Tapi kita coba dulu ya, Mas. Lihat dan baca berapa utang Ijah di warung saya ini, hah? Itu. Gimana? Hah? Apa kamu nggak malu masih mau ngutang lagi, hah? Ya nggak gitu, Bu. Tapi... Pokoknya bayar semua utang kamu, baru kamu boleh ngutang lagi, hah? Sini! Hah? Coba ibu-ibu, lihat sini, lihat. Masa? Sudah sebesar ini hutangnya, masih mengutang lagi. Apa yang gak bakalan bangkrut warung saya? Hah? Bu, kalau tidak boleh hutang, ya bilang saja tidak boleh. Jangan hutang orang, ditunjukkan kepada orang lain. Parman, saya terpaksa berbuat begini karena istri kamu ini tidak mau membayar hutangnya, tapi mau ngutang terus. Hah? Iya,
Nanti saya akan bayar hutang istri saya, Bu. Kapan? Kapan kamu mau bayar utang kamu itu, ha? Nanti, Bu, kalau saya sudah bekerja. Kapan kamu bekerja, Kapan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, sebentar lagi, kapan? Cukup! Cukup! Saya memang punya hutang, tapi tolong jangan permalukan saya di depan umum. Bayar! Mau apa kamu? Mau apa? Aduh, kok jadi begini? Pak, tolong, Pak! Sudah, Mas! Mas! Sudah! Mas! Mas! Sudah, Mas! Jangan pukul istri saya, Mas! Sudah, Mas! Sudah, Mas, sudah. Bagaimana ini, Mas? Kelihatannya kita tidak mungkin tinggal di sini lagi. Kita makin jadi guncingan tetangga, Mas. Apa kamu pikir aku tidak malu, Jah? Aku malu. Aku malu sekali. Cuma gara-gara masalah hutang, urusannya bisa sampai RT, RW, dan kelurahan. Mas, kita pindah saja dari kampung ini, Mas. Bagaimana kita bisa pergi dari sini, Jah? Kalau hutang-hutang kita saja belum lunas. Dan mau kemana kita? Kalau kita tidak punya uang sama sekali. Nasib. Kenapa nasib kita jadi kayak gini, Mas? Bodoh kalian. Kalau kalian menangisi nasib tanpa usaha. Kalian ingin kaya? Kalian ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemelaratan dan dihina serta dikucilkan seperti yang kalian alami saat ini? Pergilah ke Gua Celeng Sari. Gua Celeng Sari? Ya. Untuk apa? Katanya kepingin kaya. Iya, Nyi. Kami memang kepingin kaya. Iya. Kami sudah bosan miskin terus. Sudah bosan hina orang, Mak. Iya. Kalau begitu, sini. Dengar baik-baik. Itu, Jah. Itu, Mas. Sepertinya gua itu yang dimaksud Gua Celeng Sari. Iya, kamu benar. Itu batu besar yang menjaganya, seperti celeng, babi hutan. Ayo, Mas. Gelap, Mas. Tidak kelihatan apa-apa. Jangan takut. Ayo teruskan langkah kalian. Ayo. Bagaimana masuk, Jah? Kita tidak bisa lihat jalan. Tapi menurut Mak Ginsi, kita harus melaksanakan perintah yang kita dengar, Mas. Kalian tidak bisa keluar lagi. Cobalah menoleh ke belakang. Bagaimana ini sekarang? Sudah jadi niat, Mas. Mau tetap miskin atau kaya? Iya. Bagus. Itu baru jawaban bagus. Ayo maju. Ayo, Jah.
Selamat datang di Gua Celeng Sare, anak-anakku. Mak Ginsir sudah memberitahu padaku. Iya, Nyi. Kami datang ke sini atas petunjuk Mak Ginsir. Apa kalian benar-benar ingin kaya? Iya, Nyi. Iya. Kalau begitu, aduk kembang setamban yang ada di hadapan kalian. Setelah itu, kalian katakan padaku apa yang kalian lihat. Lakukan, Ija. Baik, Nyi. Baik, Bu. Kami akan menjadi abdimu. Kami akan menjadi abdimu. Abdi setiamu. Abdi setiamu. Apa yang kalian lihat? Saya dan istri saya menjadi setengah manusia, setengah... Iya, begitu kalian menjadi keluarga kami, kalian menjadi setengah manusia dan setengah celeng. Tapi tentu saja, setelah kalian dipanggil dan setelah kalian berkumpul dengan kami. Tidak apa-apa, Mas. Itu terjadi setelah kita meninggal. Jadi tidak ada yang tahu. Bahkan orang tua dan anak-anak kita pun nggak tahu. Jadi nggak apa-apa ya, Mas? Iya, istrimu benar. Jerbasuki Mowobeo. Tidak apa-apa, Nyi. Kami rela menjadi abdi siluman celeng. Asal selama hidup kami diberi kekayaan yang melimpah dan kemudahan. Iya, kalau begitu sudah saatnya kalian kumandikan dan kuberi anting sebagai bukti kalau kalian diterima sebagai calon penghuni bagi siluman celeng. Menyatulah. Mas. Sempurna. Kini saatnya kalian kuajarkan mantra-mantranya. Ikut aku. Baik, Nyi. Bagaimana, Mas? Siap? Ingat pesan Kuncen Sepuh, Mas hanya bisa masuk ke dalam rumah melalui celah jendela atau rerimbunan. Jadi Mas harus mencari celah atau rerimbunan itu. Iya. Dan ingat, Mas, badan halusmu itu hanya bisa masuk ke dalam rumah jika melalui celah jendela. Usahakan untuk menggesek tubuh celengmu ke dinding di bawah jendela. Iya. Jangan khawatir, aku akan selalu menjaga sentir kehidupanmu. Kalau Mas haus, aku akan minum air kelapa muda itu untukmu. Kalau Mas lapar, aku akan makan ubi mentah itu untukmu, Mas.
Selamat jalan, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Hati-hati, Mas. Ada apa ini? Kalau daun yang di atas tampah bergerak, itu berarti usaha suamimu berhasil. Lihat, apa yang ada di tampahmu. Mas, kita berhasil. Kita berhasil. Bangun, Pak. Pak, bangun. Aduh, Pak, bangun. Ada suara ngedobrak di laci, Pak. Apa, Ma? Orang nggak ada apa-apa kok di laci. Tapi, Pak... Nggak ada apa-apa kok di situ. Ayo, tidur lagi. Tapi Papa lihat dulu dong. Mama yakin tadi dengar sesuatu. Lihat, Pak. Lihat, ini masih terkunci. Nggak ada apa-apa kok. Apa kok? Mama mimpi kali. Yuk, tidur lagi. Masih malam. Ayo, Ma, tidur lagi. Lihat, mereka tidak melihatku. Pulang, Mas. Mas sudah berhasil. Mas sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Sekarang cepat pulang, Mas. Pulang. Mas. Mas.
Mas. Kita berhasil, Ja. Iya, Mas. Berhasil. Iya, lihat itu uangnya, Mas. Luar biasa, Ja. Luar biasa. Kita kaya, Ja. Kita kaya. Iya, Mas. Kita tidak miskin lagi, Mas. Kita jadi orang kaya, Mas. Ibu! Bu! Cepat rapikan uangnya. Jangan sampai ketahuan anak-anak, Mas. Iya. Ada lagi, Bu? Cukup, Bu, ini aja. Oh iya, terima kasih. Iya. Siapa ya? Waduh. Pak, Siapa, Pak? Ijah toh? Mana? Di sini saja, di sana bau. Ya? Tolong, Bu, catatan hutang saya. Sebentar ya, Dek Ijah ya. Sebentar. Ini loh, Dek Ijah. 85.500. Mas, 85.500. Bayar. Nggak usah, Mas. Ini aja. Ini ada, Mas. Ada kan? Ini. Dah, Bapak. Dah. Dek Ijah, kembaliannya loh. Ambil aja buat bunganya. Ayo masuk, cepat. Aneh ya? Kok bisa kaya mendadak begitu? Iya ya. Alah, paling jual diri Mbak Yu si Ijahnya. Bu, jadi orang kaya itu enak ya, Bu? Dulu nyari ikan asin aja susah. Tapi sekarang mau makan apa saja ada. Ah, sudah. Jangan ingat yang dulu-dulu. Sakit. Ya udah, sekarang kalian makannya yang banyak ya. Bu, ada tamu. Katanya orang tua ibu. Orang tua saya. Coba kamu lihat nih.
Itu mereka, Bu. Bapak, Ibu. Ija, Saya kira Ibu dan Bapak tidak mau ke sini. Ayo, Bu. aduh, rumahnya. Mas Gendot, kenalkan, ini Ibu dan Bapak saya. Oh, maaf. Saya kira tadi. Monggo, Pak. Ayo, Bu, Pak. Mas Parman ada di dalam. Ayo. Aduh, Ija, rumahnya. Ayo, Bu. Pak. Ayo, Pak, Bu. Masuk. Iya. Bu, sendalnya loh, Bu. Nggak usah, Pak. Pakai aja. Pakai, Pak, malu-maluin. Jah, Ibu senang sekali kalian bisa begini. Ibu, namanya roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Seperti ini. Bapak, Ibu. Pak, sini, Pak. Kasih kabar, Pak, kalau mau kemari. Jadi bisa kami jemput. Walah, Man bikin kaget saja kamu ini. Cucuku ya? Iya. Itu kakek dan nenek. Sana. Aduh, cucu kakek. Sini. Ima, Pak, Man, di. bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Ayo nih, sehat. lihat kamar Pardi sama Ima. Mau kemana ini? Hah? Aduh, Man. Hebat kamu, Man. Apa usahamu, Man? Sampai kok perubahanmu sehebat ini, Man? Bapak, Iya, Jah. Mas Parman punya kantor sendiri. Kami membuka usaha angkutan dan grosir macam-macam. Oh, pantas. Bagus kalau begitu. Ayo nih, pelan-pelan. Ayo nih, gimana? Lihat kamar Ima. Iya, tapi pelan-pelan ya. Nah, ini dia kamarnya. Mainannya banyak sekali ya. Ini boneka kesayanganku. Nih, lihat nih, bisa jalan nih, Nek. Oh iya. Pak, Bapak ini memang susah dan maunya menang sendiri. Ini memang otak-atik yang gatuk tuh. Tapi tidak ada salahnya toh. Kalau Bapak punya pikiran seperti itu. Pak, hilangkan pikiranmu yang tidak-tidak. Jatuhnya fitnah, Pak, kalau Bapak nuduh Parman seperti itu. Bu, kalau si Parman itu punya perusahaan grosir dan dia punya perusahaan angkutan seperti yang dikatakan si Ija, aku kok jadi nggak percaya ya, Bu? Mana ada sih, Bu? Orang yang nggak punya pengalaman apa-apa tahu-tahu jadi pengusaha. Itu kan aneh namanya. Terus menurut Bapak si Parman itu kerja apa? Ya Bapak juga nggak tahu, Bu. Tapi kok Bapak jadi takut ini, Bu? Jangan-jangan si Parman jadi ikut-ikutan jual narkoba, Bu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai, Pak, jangan sampai menantu kita punya pemikiran seperti itu. Itu namanya neraka dunia dan neraka jahanam urusannya. Bapak. Itu saja. Iya. Ini adalah jalan yang terdekat menuju ke rumah sasaran. Bagaimana anak-anak? Sudah tidur? Shh, mereka sudah pada tidur, Mas. Bagus. Bagaimana sasaran kita? Sini. Ini adalah rumah sasaran. Dan ini jalan paling dekat. Itu rumah siapa, Mas? Kata orang sih, rumah bandar judi. Nggak ada salahnya kalau kita ngepet di rumah bandar judi. Mudah-mudahan uangnya berpeti-peti. Tapi, Mas, yang aku butuhkan itu namanya. Ya, namanya Pak Sanjoyo. Pak Sanjoyo Boto. Dia adalah bandar judi yang paling kaya sekabupaten. Kalau begitu, yuk kita mulai sekarang juga. Baik.
kita yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Dan mereka juga tidak mencurigai kita, Mas. Ya, cepat baca mantranya. Hati-hati, Mas. Orang ini sama sekali tidak kita kenal. Jadi Mas harus berhati-hati. Iya. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Sekarang kamu tahu. Oke. Tapi sudah aku makan dulu nih. Nah, gua sekat sini toh. Nah. Nih. Nah. Apaan tuh, Dir? Kucing kali. Ayo jalan. Tapi baunya bau celeng, Dir. Bau babi hutan. Sudahlah. Telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Harus kuredam. Ya. Redam. Telurku redam. Siapapun yang tahu kamu ada di sana, kecurigaannya akan hilang dan dia akan tenang kembali. Dan dia tidak akan mencarimu. Redam. Tidak ada orang di sini. Siap. Ma, kamu di mana, Ma? Iya, Pak. Tunggu sebentar. Kamu masih sakit perut? Ma? Ma? Ma, buruan, Ma. Buruan, Ma. Buruan ke sini, Ma. Ada apaan sih, Pak? Buruan ke sini. Coba lihat, Ma. Loh, seharusnya kan lacinya tertutup, Pak. Iya. Berarti Berarti apa? ada yang ke ruang kerja kamu, Pak. Celaka. Ceroboh, Mas. Kamu pasti menimbulkan suara. Cepat kamu pergi, Mas. Cepat.
Jangan pulang, Mas. Kurang ajar. Siapa yang berani maling di rumah saya? Penjaga! Pak Gito! Pak Kadir! Ada maling! 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 Ada maling! Aku bilang, ada maling masuk kan? Ayo, ayo. Tolong! Ada maling! Cepat kamu pergi, Mas. Cepat. Aku yang akan membuat mereka tidak melihatmu, Mas. Cepat kamu pergi, Mas. Cepat. Itu pasti babi ngepet. Iya, benar. Ayo, 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 ayo. Itu babinya. Itu babinya. Terus, ke sana. Tangkap babinya! Itu pasti babi ngepet. Dari mana kamu tahu? Hanya babi jadi-jadiannya bisa lari secepat itu dan bisa menoleh ke belakang. Kalau kamu tidak meremehkan pendapatku, aku pasti sudah berhasil meringkusnya. Coba kalian lihat, ruang kerja saya diobrak-abrik. Dan uang di dalam sini hilang semua, diambil oleh babi ngepet. Kita harus bisa menangkap babi ngepet itu dan membongkar siapa dia sebenarnya. Kalau dia memang orang sini, kita akan memberitahu kepada semua orang. Tapi kalau dia orang luar, kita harus memberitahu kepada tetangganya bahwa babi ngepet yang meresahkan itu tinggal di tengah-tengah mereka. Pak, katanya yang jadi babi ngepet itu namanya Parman, Pak. Parman? Parman yang punya usaha angkutan dan grosir itu? Ya. Mama tahu dari mana, Ma? Kasakusuk tetangga, Pak. Katanya sebelum ini Parman sangat melarat. Hutangnya banyak di sana-sini. Kalau sekarang tiba-tiba menjadi kaya raya, apa tidak karena ngepet, Pak? Ya. Jadi dia. Kalau benar-benar dia, aku sendiri yang akan membongkar bahwa Parman itu benar-benar babi ngepet. Mas! Ada apa, Ja? Orang-orang di sana pada tahu kalau kita ngepet. Apa kamu bilang? Orang-orang tahu kalau kita ngepet? Iya, ibu-ibu di warung sana pada membicarakan kita di pos ronda, di kelurahan, semua membicarakan kita, Mas. Apakah mereka menyebut-nyebut siapa saja yang kehilangan uang? Iya, Mas. Pak Sanjaya aja disebut-sebut. Mas, kenapa bisa begini? Belum setahun kita menikmati semua ini. Iya, aku tahu. Ini semua kesalahan kita. Seharusnya kamu ingatkan aku agar kita tidak ngepet di kampung sendiri. Dan lihat akibatnya, perbuatan kita yang sangat mencolok. Dan kamu jangan salahkan mereka kalau akhirnya mereka mencurigai kita. Mas, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sama aja. Aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Kesana, Budi. Aku harus kesana sekarang. Aku tidak mau Ija ikut-ikutan sesat seperti menantumu itu. Aku mau pisahkan Ija dari si Par. Pak, tunggu dulu, Pak. Sudah, Pak. Bu, sudah toh, Bu. Ibu di rumah saja. Pak! Memisahkan saya dari Ija. Tidak, Pak. Ija tidak akan berpisah dari saya. Tidak! Parman, apa yang kau lakukan? Pak!
Saya jadi begini. Saya ngepet karena Bapak. Kalau saja Bapak membantu kami, tidak menghina saya, dan punya belas kasihan terhadap saya, pada Ija dan kedua cucu Bapak, saya tidak mungkin jadi begini, Pak. Ya, Pak. Apa Bapak pikir saya senang menjadi binatang menjijikan seperti ini? Tidak, Pak. Kamu memang ceng, Parman. Kamu babi hutan. Kamu setan. Kamu iblis, Parman. Jangan salahkan aku kalau rupamu menjadi seperti ini. Kenapa kamu, Ija? Ija! Ija! Bu, Ija! Ija! Pak! Astagfirullahaladzim. Bapak mimpi lagi? Iya, Bu. Bu, dalam mimpi itu, Pan mengakui bahwa dia memang ngepet, Bu. Dia menyalahkan aku. Katanya akulah yang menyebabkan semua ini, Bu. Dia sangat marah padaku. Dia menyerangku, Bu. Tapi Parman yang sudah berwujud menjadi setengah celeng itu, ketika aku tebas dia dengan golok, dia berubah menjadi Ija, Bu. Anak kita. Sudah, Pak, sudah. Sekarang kita temui Parman. Kita harus bicara, ya? Betul, Bu. Betul. Kita harus menemui Parman. Kita harus bicara sama dia. Sudahlah, tidur. Hentikan, Man. Hentikan perbuatanmu yang tidak benar dan salah langkah itu. Perbuatanmu itu tidak diridhoi Allah, Man. Kamu dan keluargamu akan mendapat celaka kalau kamu terus melakukan perbuatan seperti ini. Bapak. Harus dengan cara apa lagi saya menjelaskannya, Pak? Kalau saya ini tidak ngepet. Dan saya tidak mungkin mencari uang dengan cara seperti itu. Iya, Pak. Bu. Kantor ini dan perusahaan inilah yang membuat kami jadi seperti yang sekarang ini, Pak. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, dari mana awalnya sampai suamimu itu punya banyak uang untuk membangun kantor ini dan usaha angkutannya? Bisa kamu jelaskan sama Bapak? Jawabannya masih sama, Pak. Kami tuh nggak ngepet seperti apa yang dikasakusukan orang, Pak. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama Bapak itu benar, Jan. Tapi ingat,
Kalau sampai apa yang dikasakusukan oleh orang-orang itu benar, maka laknat Allah lah yang akan kalian terima. Aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Ayo, Bu. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama Bapak itu benar, Jah. Tapi ingat, kalau sampai apa yang dikasakusukan oleh orang-orang itu benar, maka laknat Allah lah yang akan kalian terima. Aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Iya. Bapak benar. Bapak tidak akan bisa menolong saya dan Ija kalau akhirnya laknat Allah mendera kami. Tapi mungkinkah saya hentikan ini? Mungkinkah perjanjian saya dengan siluman celeng dibatalkan? Mungkinkah? Mas. Awas, Mas! Mas ini mikirin apa sih? Ya ampun. Mas, kamu mikirin apa? Tidak aja, aku tidak mikirin apa-apa. Sudah ya? Aduh, Mas. Ija, kamu pasti tidak setuju kalau kita sudahi permainan ini. Kamu tidak boleh mundur. Kamu harus terus. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Perjanjian tetap perjanjian, Parman. Darahmu sudah darah celeng. Dan kepalamu adalah kepala celeng yang sekarang ada di hadapanmu. Tidak! Jangan lari, Parman. Jangan lari dariku. Tidak! Pergi kamu! Pergi kamu! Ada apa, Mas? Ada kepala celeng mengejar-ngejar aku, Jah. Mana? Itu, kepalanya mau menjadi kepalaku. Apa? Kepala celeng itu mau menjadi kepalamu? Iya, itu, Jah. Seperti ini. Mas, minum dulu ya tehnya. Tidak. Aku tidak akan minum teh itu sebelum arti mimpiku terjawab. Coba kamu bayangkan. Kepala celeng itu benar-benar mengejarku. Dan kamu juga berkepala celeng ketika menolongku. Mengerikan sekali. Mengerikan. Kamu ingin tahu kenapa kepala celeng itu mengejar-ngejarmu, Parman? Mak Gingsir. Perjanjian dengan gaib mengikat dan tidak bisa diubah, Parman.
Maksud Mak Ginsir? Kalian tidak akan bisa lepas dari perjanjian itu. Jalankan saja apa yang sudah kalian sepakati. Nikmati nikmat duniamu. Kumpulkan harta sebanyak yang kalian inginkan. Raja Siluman Celeng Huo Celeng Sare akan memanggil kalian kalau kalian sudah berhasil membangun pit di rumah kalian sendiri. Jadi kuingatkan kalian, jangan punya pikiran untuk ingkar. Karena kemanapun kalian lari, anting pengikat kalian akan menjewer telinga kalian sehingga kalian masuk ke dalam perjanjian itu. Minumkan teh hangatnya, karena jawabannya sudah kuberikan. Sampai nanti. Mak Ginsir? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mbah akan segera tahu siapa yang mencuri uangmu itu. Lihat. Lihat. Benar, Mbah. Ini dia yang namanya Parman. Dia babi ngepet yang telah mencuri uang saya. Bagaimana? Apa yang Bapak inginkan? Permalukan dia. Saya ingin semua orang tahu kalau dia itu babi ngepet yang telah mencuri uang saya. Bayar saya 5 juta. Parman akan melangkah ke rumah Bapak. Dan secara berangsur-angsur, dia akan berubah seperti yang Bapak lihat tadi. Saya setuju. Parman, bangun Parman, bangun. Iya, Mbah. Saya harus kemana, Mbah? Bawa mobilmu. Aku yang akan menuntunmu kemana kamu harus pergi. Iya, Mbah. Bapak mau kemana? Nggak tahu. Mas, kamu mau kemana? Mbah memanggil. Mbah memanggil. Mbah siapa, Mas? Mas! 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 Ada apa ini? Mas! Mas! Mas mau kemana? Mas! Lihat saja saudara-saudara sekalian, si Parman akan segera datang di hadapan kita. Sekali kebas dengan kemenyan saya, si Parman akan berubah menjadi babi ngepet, menjadi celeng. Lihat saja. Situasi ini benar-benar mendebarkan, saudara-saudara. Kita semua akan melihat keajaiban yang benar-benar nyata. Itu dia. Sini kamu. Sini anakku. Sini. Sini.
akan lakukan padaku? Sini. Tidak. Dukun itu akan menjebakku. Orang yang telah kuambil uangnya pasti telah membayar dukun itu untuk menelanjangiku. Tidak. Kenapa kamu takut? Kenapa? Hah? Tadi babi ngepet. Babi ngepet. Dadio. Dadio babi ngepet. Pak, kenapa dukunnya jadi babi, Pak? Kenapa bukan Parman yang jadi babi? Saya juga tidak tahu. Mas, kamu tidak apa-apa? Ija, ada apa, Ja? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Ginsir, Mas. Pak Ginsir yang telah menyelamatkan kita. Ayo kita pulang. Pak, ada kabar baik. Kabar baik apa toh, Buah? Pak, ternyata si Parman itu tidak ngepet. Maksudmu? Yang ngepet itu dukun Wareng, dukun serba bisa itu. Apa ada bukti kalau Mbah Wareng yang ngepet? Matinya jadi celeng, Pak. Saksinya orang banyak. Apa nggak kebalik, Bu? Yang benar itu celeng matinya menjadi manusia, bukan manusia menjadi celeng. Bapak, Mbak, yang penting si Parman tidak dituduh ngepet lagi. Mas, namamu sekarang sudah bersih. Orang-orang sudah tidak menyangkut pautkan kita dengan babi ngepet itu. Sekarang, tinggal bagaimana rencana kita selanjutnya. Cukup segini atau masih mau lebih? Segini aja cukup, Ja. Ini laki-laki yang terlalu menerima apa adanya. Mas, kita ini punya kelebihan. Kita bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Untuk apa kita mempunyai ilmu ngepet itu kalau tidak kita manfaatkan? Apa yang harus kita lakukan, Ja? Sekali lagi, Mas. Setidaknya ini untuk terakhir kalinya kita memanfaatkan ilmu itu. Ambil sebanyak-banyaknya uang, lalu berhenti. Berhenti dan tidak perlu membangun pilar emas itu. Berhenti dan tidak perlu membangun pilar emas. Iya. Kita akan berhenti sesudah ini, Ja. Iya, Mas. Pak Kiai, Pak RT, dan bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak bertindak dan tidak menghentikan aksi babi ngepet itu, tentunya dia akan semakin berani dan semakin menjadi-jadi dalam melakukan aksinya. Iya, betul. Walaupun pelaku sebenarnya sudah kita tahu siapa. Siapa menurut Pak Markum?
Ya sudah jelas, Parman. Ya, betul. Parmanlah orangnya. Tenang dulu, Pak. Tenang. Kita nggak boleh menuduh orang sembarangan. Mohon jangan spekulasi. Fitnah jadinya. Kalau sampai tuduhan itu tidak terbukti. Iya kan? Betul. Iya. Dengan menangkap basah babi ngepetnya, barulah bisa kita buktikan siapa pelakunya. Bagaimana menurut Pak Kiai? Percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setelah secara fisik kita berusaha dan dibantu dengan doa-doa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa melindungi diri kita, rumah, keluarga, serta harta halal kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana menurut Kiai? Apakah kita bisa menangkap babi ngepet itu, Pak? Karena saya terpanggil untuk menyadarkan hamba Allah yang tersesat ini, insya Allah saya akan ikut aktif dalam Siskamling. Dan kalau terjadi apa-apa, saya bisa langsung terlibat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah siap, Mas? Sudah. Cepat ku baca mantranya. Jangan marah-marah dong, Mas. Tidak, aku tidak marah. Sudah cepat baca mantranya. Percayalah, Mas. Setelah ini kamu tidak akan ngepet lagi. Kenapa marah-marah, Mas? Tidak baik pergi dalam keadaan marah. Iya. Sudah netral, Bu. Kang, kalau ada singkong enak nih, Kang. Siap. Benar-benar ketat penjagaan malam ini. Ada apa ya? Kamu sudah sampai mana, Mas? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Beri aku tanda, Mas. Beri aku tanda. Bagaimana toh? Sudah ada tanda-tanda babi ngepet itu datang. Amandir, belum ada tanda-tanda, tapi kami akan memperketat keadaan. Oh ya, bagaimana keadaan di sana? Keadaan rumah di sini baik-baik saja. Ganti. Oke, waspada. Siap. Ingat, tujuan kita malam ini adalah memancing dan menjebak babi ngepet si Parman itu masuk ke rumah ini. Kita harus siap untuk menangkap si babi ngepet itu. Jangan khawatir, Pak. Ada 12 penjaga yang saya sudah sebar di setiap sudut rumah. Dan kami yang berenam ini akan ada di pos masing-masing yang sudah ditentukan. Dan ingat, gerbang jangan dijaga. Bagaimana babi ngepet itu bisa masuk kalau gerbang dijaga? Baik, Pak. Kami mengerti. Dan biarkan babi ngepet itu masuk kemari. Tapi ingat, kalian jangan melakukan apa-apa dulu sebelum babi ngepet itu masuk ke kamarku atau ke ruang kerjaku. Mengerti? Mengerti, Pak. Oh ya, kalian tidak usah khawatir kalau babi ngepet itu akan lolos lagi. Karena Kiai Rahman telah memagari rumah ini agar babi ngepet itu terkepung dan tidak bisa lolos lagi, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Kalian siap di pos masing-masing. Dan langsung muncul begitu kalian dibutuhkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Ayo.
Inilah yang disebut pucuk dicinta ulang tiba. Hanya rumah ini yang tidak dijaga. Ini kesempatan yang sangat baik. Kesempatan emas. Iya, aku masuk sekarang. Kita hanya akan muncul kalau sudah ada perintah dari Pak Marco. Iya. Tenang, jangan gerasa kerusu. Apa yang terjadi, Mas? Kamu kenapa, Mas? Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, cepat pulang, Mas. Kamu di mana, Mas? Dua telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Cepat pergi. Cepat pergi, Mas. Cepat kembali. Harus kuredam. Harus kuredam. Redam, telurku redam. Kuredam kemarahan mereka. Redam. Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Mas? Berarti babi ngepet itu sedang di ruang kerjaku, Ma. Kelihatannya begitu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Kiai Rahman, kita harus menemui Kiai Rahman di pos, Ma. Lalu, bagaimana dengan babi itu? Babi itu tidak akan bisa lari, Ma. Karena Kiai Rahman sudah memagari seluruh rumah ini dengan ayat-ayat, Ma. Ayo, Ma. Iya. Kemarahan mereka. Redam, telurku redam. Redam, telurku redam. Redam. Mas. Kaget dengan kedatanganku. Mbah Wareng. Ya. Kamu mau ngapain ke sini? Dukunmu. Kamu dan Parman telah mempermalukan aku di depan umum. Jadi jangan salahkan aku. Kalau malam ini aku permalukan Parman di depan umum.
Mas Parman. Apa yang terjadi, Mas? Kamu di mana, Mas? Mas Parman. Mas Parman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kembalilah ke wujud aslimu. Tidak apa-apa, jangan takut. Demi Allah, kembalilah ke wujud aslimu. Dan aku tidak akan menyakitimu. Kembalilah. Pak Kiai, jangan khawatir Pak Kiai, biar kami yang menangkapnya. Pak Marco. Iya Pak. Celaka. Bukan ini yang saya harapkan. Pak Marco. Iya Pak. Tolong ingatkan sama orang-orang yang ada di luar. Jangan sampai mereka menyakitinya. Baik Pak Kiai. Baik. Ayo silakan. Seharusnya dia tidak keluar. Maafkan saya Pak, terpaksa babi ini saya jala. Kalau tidak dijala, dia akan lolos Pak. Cukup sudah. Cukup. Kalian lihat sendiri, dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang sudah tidak berdaya? Ini babi Pak Kiai, babi ngepet. Tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kalian lihat. Saya akan membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang? Iya betul. Ini yang jadi. Ini siapa Pak Kiai? Parman, Pak. Parman ya? Parman. Mas Parman! Mas! Kenapa bisa begini, Mas? Ini semua salahku. Maafkan aku, Mas. Ada cita dan kepuasan, ada cinta juga cerita, ada hidup dan juga mati.
Bapak sudah mau diberangkatkan, Bu. Pulang ya. Ya. Kami Tuan Kiai. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sudah lalu. Doanya bisa diteruskan di rumah. Saya mohon, Pak Kiai tinggalkan saya sendirian. Ya sudah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Pak. Semua ini salah saya. Saya yang membuat semuanya begini. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Dan banyaklah bersyukur kepadaku, dan jangan kamu kufur kepadaku. Itu perintah Allah. Ketika diri ini diliputi dengan kemiskinan harta, maka ingat Allah. Allah akan mengingat. Ingat Allah di saat lapang, maka Allah akan ingat dirimu di saat sempitmu. Ingat Allah di saat senang, maka Allah akan mengingatmu di saat susahmu. Bicara soal ujian, demi Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan kepada kamu sekalian dengan sedikit cobaan, ketakutan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kering akan tumbuh-tumbuhan, kelaparan. Subhanallah, sedikit. Tapi demi Allah, wabashshir as-sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mereka ditimpa dengan kemalangan, dengan musibah, maka dia katakan sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan hinakan diri kita, apalagi menjadi hewan, mencuri harta orang yang menjadi hewan. Demi Allah, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunga indah